warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat semua ya? Sehat. Nah, ya, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu tentang Syarat sholat. yang kemarin tentang syarat sholat, yang sekarang tentang Rukun rukun sholat. Ya, udah pada siap belajar? Sudah. Kita mulai pembelajarannya dengan bacaan Bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, kita setelah belajar kita akan mengetahui tentang apa saja rukun-rukun sholat. Lalu yang kedua, kita memahami perbedaan antara syarat dan rukun sholat. Lalu yang ketiga, kita nanti akan mampu mengamalkan atau mempraktekkan apa yang kita pelajari dari malam hari ini, yaitu rukun-rukun sholat. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian rukun sholat. Apa itu rukun sholat? Hal yang harus dilakukan ketika sholat. Ya, hal-hal yang harus dilakukan ketika sholat. Kalau kemarin syarat sholat itu hal-hal yang harus ada atau harus dilakukan di luar sholat, tepatnya sebelum sholat. Kalau rukun ini yaitu hal-hal yang harus dilakukan di dalam sholat ketika kita melaksanakan sholat. Adapun rukun-rukunnya yang pertama yaitu membaca niat. Yang pertama berdiri bila mampu. Jadi kalau kita sehat kayak gini, kita semua bisa jalan, bisa berdiri ya. Kita diharuskan untuk berdiri ketika sholat. Lalu yang kedua yaitu niat sholat. Lafadznya udah pada hafal? Kita coba lafadz niat sholat subuh. Udah hafal semua lafadz niat sholatnya. Tapi yang dimaksudkan di sini niat dalam hati ketika kita melaksanakan sholat. Jadi bukan lafadz yang kita ucapkan, tapi niat di dalam hati. Niat sholat fardu subuh karena Allah Ta'ala. Dan niat sholat ini dilaksanakan berbarengan dengan takbiratul ihram. Jadi rukunnya yang pertama berdiri, niat, lalu takbiratul ihram. Lalu rukun yang berikutnya yaitu membaca surat Al-Fatihah. Nah, karena surat Al-Fatihah ini merupakan rukun, jadi kalian kalau membacanya harus dengan tartil, harus dengan sebaik-baiknya. Jangan sembarangan, jangan dilompat-lompat, itu menjadikan sholatnya tidak sah. Lalu setelah membaca surat, yaitu ruku dengan tumak ninah. Nah, tumak ninah itu diam sebentar setelah bergerak. Jadi ketika kita ruku itu harus diam, jangan tangannya utik-utik atau goyang-goyang atau gimana, itu nggak boleh ya. Jadi harus dengan tumak ninah. Lalu yang selanjutnya yaitu iktidal, yaitu berdiri dari ruku, namanya iktidal. Itu juga dengan tumak ninah. Rukun yang selanjutnya yaitu sujud 2 kali dengan tumak ninah. Lalu setelah sujud, duduk di antara 2 sujud, itu termasuk rukun juga dengan tumak ninah. Lalu kemudian rukun berikutnya yaitu duduk tasyahud akhir dengan tumak ninah. Jadi tasyahud akhir itu pas duduk itu harus dilaksanakan karena termasuk rukun. Lalu rukun yang berikutnya yaitu membaca tasyahud akhir. Bacaan tasyahud akhir udah pada hafal? Pada sholat gak? Tasyahud akhir udah pada hafal ya? Ya. Tasyahud itu tahiyat akhir. Itu karena termasuk rukun jadi harus dibaca. Lalu rukun berikutnya yaitu membaca salawat Nabi setelah bacaan tasyahud akhir. Jadi bacaan tasyahud akhir itu kan sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah.
itu bacaan tasyahud akhir, terus disambung dengan sholawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dan seterusnya itu harus dibaca. Lalu yang berikutnya rukunnya yaitu membaca salam pertama. Jadi salam kanan itu yang assalamualaikum warahmatullahi, itu termasuk rukun. Sedangkan yang kedua salam ke kiri itu termasuk sunnah. Jadi kalau misal kalian tuh udah kebelut kentut misal, jadi habis tahiyat itu assalamualaikum warahmatullahi, itu udah sah sampai salam pertama. Nggak usah dilanjutkan ke salam kedua kalau habis salam pertama itu kentut misal. Itu merupakan rukun-rukunnya. Lalu yang terakhir yaitu tertib atau runtut. Jadi rukun-rukun tadi semua itu harus dilaksanakan dengan tertib, mulai dari niat sampai salam itu nggak boleh dilompat-lompat ya, harus dilaksanakan dengan runtut. Lalu adapun kita kan sering melaksanakan duduk tahiyat awal, itu di sini tidak tertulis sebagai rukun, tapi termasuk apa? Rukun. Tasyahud awal termasuk sunnah. Udah paham niat rukun-rukunnya ini? Sudah. Ada pertanyaan nggak? Tidak. Botan. Alhamdulillah. Kalau udah paham, kita lanjut game ya. Game. Kita tanya jawab sih sebenarnya. Kan kemarin kita udah belajar tentang syarat sholat. Nah, sekarang kita belajar tentang rukun sholat. Nah nanti Mbak misal bilang Islam, kalian jawab syarat gitu. Terus niat rukun, harus dengan cepat biar kalian paham, biar kalian ingat ya. Oke, kita coba dulu bareng-bareng yang semangat. Islam Syarat. ya, cepat. Niat Rukun. suci, Syarat. Syarat. takbiratul ihram. Rukun. Kita ulangi. Islam, Syarat. niat, Rukun. balin, Syarat. takbiratul ihram, Rukun. salam, Rukun. suci dari najis, Syarat. duduk di antara dua sujud, Rukun. balil, Syarat. berakal, Syarat. takbiratul ihram, Rukun. berdiri, Rukun. duduk tasyahud akhir, Rukun. suci dari najis, Syarat. suci dari hadas, Syarat. tertib, Rukun. sujud, Rukun. ruku. Rukun. Belum kompak ya, masih bingung. Kita ulang lagi, yang semangat, yang semangat, konsentrasi. Mulai. Islam, Syarat. niat, Rukun. menutup aurat, Syarat. suci najis, Syarat. suci hadas, Syarat. takbiratul ihram, Rukun. duduk, Rukun. sujud, Rukun. ruku, Rukun. kiblat menghadap kiblat, Syarat. runtut. Syarat. Rukun. Nanti dibaca lagi, harus hafal, harus dihafalkan. Terus harus tahu apa saja syarat-syarat sholat, apa saja rukun-rukun sholat itu harus tahu Hafal. perbedaannya, harus hafal. Terus karena udah jam segini, kita sudahi dulu belajar kita ya. Ya, harus diingat-ingat apa saja tadi rukun-rukun sholat, jangan sampai keliru sama syarat sholat. Terus untuk pertemuan berikutnya nanti kita praktek dan mengamalkan apa yang telah kita pelajari, yaitu rukun-rukun sholat. Jadi nanti kalian dibagi menjadi 2 kelompok, melakukan sholat jamaah.
Nanti yang misal satu kelompok lagi sholat, yang kelompok lainnya mengamati dan nanti mengomentari, oh tadi rukunya sudah terlaksana semua atau ada yang kurang atau gimana. Itu untuk pertemuan selanjutnya. Dipersiapkan, jadi harus dihafalkan rukun-rukunnya. Ya. Ada pertanyaan? Tidak. Ya, kita Udah paham semua ya? Alhamdulillah. Ya udah. Terima kasih untuk malam hari ini. Semangat semuanya, belajar terus. Nah, kita akhiri dengan bacaan penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.